Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam Bapak Mumin dan Bapak Erwin. Selamat malam. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Priska. Saya adalah seorang mediator dengan nomor lisensi sekian-sekian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memilih saya untuk menjadi mediator dan dimana yang akan memfasilitasi pertemuan bapak dan bapak-bapak pada hari ini. Nah, tujuan kita pada pertemuan hari ini adalah untuk mencari solusi terbaik mengenai warisan dari kedua orang tua Bapak Mumin dan Bapak Erwin. Nah, tugas saya sebagai seorang mediator adalah membantu Bapak Mumin dan Bapak Erwin untuk mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama atas permasalahan sengketa waris ini ya. Nah, dalam proses mediasi ini, saya sebagai mediator tidak akan memihak kepada siapapun. Apakah Bapak Erwin dan Bapak Mumin setuju? Oh, sangat setuju. Dengan peran saya sebagai mediator? Oh, setuju. Namun sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati ya. Pertama, kita akan saling mendengarkan tanpa mencela. Yang kedua, kita akan berusaha mencari solusi yang adil dan baik untuk keberlangsungan hubungan persaudaraan antara Bapak Mumin dan Bapak Erwin. Yang ketiga, apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan di luar ruangan ini tanpa seizin dari Bapak Erwin dan Bapak Mumin. Apakah Bapak Mumin dan Bapak Erwin setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Jadi, oke, Bapak Mumin, saya ingin tahu bagaimana pendapat atau sudut pandang Bapak Mumin terkait sengketa waris ini. Ya. Begini Bu Rizka, ya, kita pendudukan dulu ya kan, pendudukan dan kondisi rumah itu kan atau warisan. Jadi rumah ini, warisan ini adalah sepeninggal orang tua memang harus dibagikan kan. Tapi ada pesan dari orang tua, kalau bisa sih ini warisan itu tidak jatuh ke tangan orang lain, tapi kepada keluarga. Nah, solusinya dibeli oleh salah satu di keluarga. Jangan saya yang mendiami rumah itu, yang merawat rumah itu dan merawat orang tua, ya saya sendiri, gitu kan? Nah, karena memang ini adalah harus dibagikan, ya mungkin istilahnya harus ada musyawarah atau bagaimana di antara kita dengan keluarga-keluarga yang lain, ahli yang lain. Ingin saya begini sih ya, bahwa saya ada kesanggupan ya sebagai kompensasi yang disebutnya kepada keluarga itu. Dan inginnya saya sih 50 juta lah bagaimana. Karena saya memperkirakan bahwa harga rumah itu adalah sekitar 250 jutaan. Rumah itu diperkirakan gitu kan. Tapi memang kita juga tidak tahu gitu bagaimana kondisi rumah itu. Karena kalau dilihat dari kondisi rumah, ya memang banyak yang harus diperbaiki kan, banyak yang bocor, banyak ini dan itu yang perbaiki, sehingga kalaupun harga jual paling 250 juta. Sementara kita anak itu ada 5 orang, nah berarti 50 juta kesempatan kita, dan itu 50 juta pun kita bisa bayar, tapi dengan cara dicicil. Maunya sih antara 3 tahun sampai 5 tahun. Nah begitu Bu Priska, inginnya saya begitu. Baik, terima kasih Bapak Mumin terkait tanggapan Bapak. Saya sangat mengerti ya Pak ya. Iya. Apa yang Bapak rasakan terkait peninggalan dari rumah kedua orang tua Bapak ini, pasti di dalam rumah itu terdapat banyak kenangan ya Pak ya. Oh iya dong. Ya, saya sangat mengerti. Lalu Bapak Erwin, bagaimana tanggapan Bapak mengenai sengketa waris ini? Terima kasih Bu Rizka, saya akan menanggapi dari kakak saya Bu. Jadi gini Bu, kan saya juga mengerti ya Bu perasaan kakak saya ini gitu. Jadi kan kakak saya ini banyak korban gitu untuk orang tua saya semasa hidupnya gitu, merawat rumah juga gitu. Itu kan warisan juga harus berlaku adil ya Bu ya. Kan di hukum pun seperti itu. Jadi saya kan maunya rumah ini tuh yang menjadi aset bagi keluarga gitu dibagi adil dengan rata. Tadinya kan kalau misalkan dari hitungan kakak saya ini kan rasanya saya pun tidak adil gitu kalau misalkan memang kakak saya ada mengaitkan dengan merawat terus akhirnya
rumah pun direnovasi dan sebagainya itu oleh kakak saya gitu, dengan pertimbangan bahwa kita adik-adiknya sudah mempunyai rumah masing-masing gitu sih Bu sebenarnya. Baik Bapak Edwin, saya sangat mengerti ya apa ini juga. Jadi di sini saya bisa mendapatkan bahwa terdapat dua kepentingan utama ya dalam sengketa waris ini, di mana Bapak Mumun ini yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan rumah dan merasa berhak karena pengorbanannya ya Pak ya, gitu, serta membutuhkan tempat tinggal yang layak ya Pak ya. Apa Bapak memang sebelumnya tidak punya rumah atau bagaimana Pak? Begini Bu ya, ceritanya Bu ya. Memang ada ikatan emosi, dan juga rumah itu ada pusaka. Jadi turun-temurun kan, turun-temurun dari nenek misalnya, kemudian juga dari orang tua kita. Nah kita ingin menjaganya, karena pesan dari orang tua kita jangan sampai ini jatuh ke tangan orang lain, gitu kan. Nah sementara kita dengan amanat itu berat, gitu kan. Yang keduanya juga kita ingin membelinya pun berat, gitu kan. Makanya kesanggupan kita adalah tadi, gitu kan, istilahnya pemerintah adalah untuk membayar kompensasi itu. Itu pun kalau disetujui oleh saudara-saudara kita. Kalaupun memang istilahnya ada keringanan ya silakanlah. Kita pun tidak mau istilahnya menghak ya memiliki semuanya. Ini warisan bagaimanapun kita ingin sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi di situ ada keadilan, gitu kan? Dan keadilan juga bukan berarti adil itu harus 1 berbanding 1 kan? Keadilan itu, tapi memang melihat kepada sisi-sisi yang lain, ya, sisi yang lainnya bagaimana? Ya saya perlu punya rumah misalkan, mereka juga punya rumah, gitu kan? Nah itu harus jadi bahan pertimbangan buat keluarga yang lain. Yang kedua sisi yang lainnya jangan melihat, itu kan melihat kepada wasiat dari orang tua. Mendingan kalau kan salah satu dari saudara kita ingin membelinya, tapi kan mereka membeli pun keberatan juga, karena mereka pun pertama sudah punya rumah, yang kedua juga kan kalau dibeli mungkin uangnya dari mana mereka juga. Dan saya ada kesanggupan untuk membayar kompensasi itu dengan tadi cicil. Ya kita pun usaha, ya usahanya bagaimana untuk meminjam ke berbagai pihak itu, atau dengan menjaminkan tanah itu seketika keuangan bisa saja. Ya baik, terima kasih Bapak Mumin. Bapak Erwin, bagaimana tanggapannya terkait Bapak Mumin yang ingin sudah ada itikat baik ya, tapi mungkin dengan cara dicicil dari 50 juta ya? 50 juta selama 5 tahun. Ya 3-5 tahun lah kita. Ya. Ya hitung apa? Ada persaudaraan aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau mereka mau, gitu. Kalau tidak mau ya bagaimana? Gitu. Terserah lah. Bagaimana? Setuju? Gini Bu sebelumnya ya. Saya juga mengerti terkait kondisi dari saya gitu ya. Jadi kan saya juga ingin dengan saudara-saudara lain ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Mumin ini, dan saya juga tidak ingin masalah warisan itu menjadi merusak hubungan keluarga kita gitu ya Bu ya. Saya juga terbuka terkait terhadap solusi yang kita bicarakan dari mulai keluarga, apalagi kan kita sudah dengan ibu ya, dengan mediasi di sini gitu. Jadi tidak ada satupun yang merasa kerugian gitu ya Bu ya. Nah gitu, kalau misalkan memang rumah ini menjadi hak milik kakak saya ini gitu, kalau ini mungkin kan nanti kedepannya tadi ada kompensasi ya. Nah, memberikan kompensasi ini kepada ahli waris yang lain. Nah, saya tuh ingin hitungan kompensasi ini adil gitu dengan saudara-saudara saya yang lain gitu. Itu sih Bu. Kalau misalkan memang tadi ada berapa dari kakak saya tuh Bu? 50 juta per 5 tahun ya? Jadi begini. 50 juta per tahunnya ya? Jadi begini, kita kan tarik harga dulu kan Bu ya. Tarik harga dulu itu rumah lakunya berapa sih dijual, gitu kan? Kalau yang dijual paling sampai 350 juta Bu ya. Itu harga jual. Ya, sementara rumah itu kan perlu yang diperbaiki anu gitu kan. Sehingga ya ini harga saudara gitu kan. Harga saudara bagaimana kalau 20 juta, sehingga istilahnya kita kesanggupannya 50 juta. Tapi yang keduanya juga adalah ini bukan untuk dimiliki secara utuh oleh kita, tapi memang ini dijadikan menjadi rumah pusaka
sehingga saudara-saudara yang lain kalau lebaran itu bisa berkumpul. Nah, maksudnya begitu, Bu Priska, mohon ditolong, mohon dengan bijak, ya, pokoknya bijaksana lah begini. Juga ini adik saya nih memang, ya rada gitulah, punten gitunya. Jadi gini, kalau misalkan dari 50 juta, berarti kan harga rumah itu kalau ditotalin berarti kan 25 jutaan lah ya, atau mungkin sebenarnya lebih, tapi karena 50 juta itu ada apa ya, biaya perawatan, renovasi rumah dan sebagainya, sehingga ke saya tuh datangnya ke adik-adik itu hanya 50 juta, sedangkan hitungan dari kita tuh nilai rumah tuh misalkan 500 juta ya, berarti kan kalau misalkan dibagi rata itu kan rata-rata yang 25 jutaan lah buat kita. Jadi apalagi dengan dicicil 5 tahun ini, itu bagi adik-adiknya tuh terlalu lama gitu buat dicicilnya gitu. Jadi gimana Bu? Jadi gini ya, saya memahami baik dari keinginan Bapak Mumin maupun Bapak Erwin. Bapak Mumin yang mungkin sangat menjunjung tinggi amanah dari orang tua ya, gitu. Dan Bapak Erwin yang menjunjung haknya beserta saudara-saudara yang lainnya ya Bapak ya? Ya betul, karena kan kita pengennya itu senilai lah harga waris ini tuh nilainya lumayan cukup tinggi juga, tapi dicicilnya pun dengan jangka yang pendek juga kan, kita pengennya seperti itu. Baik. Bapak Mumin, kira-kira nih Bapak, meskipun Bapak ini sudah ada itikat baik Bapak ya, gitu. Jadi ini Bu, maaf ya nih ya, dari salah perhitungan dia. Ya. Itu bukan 105 juta, tapi 250 juta. Ya. Berarti kalau misalnya 50 juta dibagi 5, berarti 50 juta kan? Betul nggak? Ya. Nah, 50 juta, dan kesan buat saya bukan 5 tahun, antara 3 sampai dengan 5 tahun. Ya. Kalau memang tidak setujui dengan 5 tahun, saya ya nggak apa-apa, 3 tahun juga saya untuk diupayakan. Nah, gitu kan. Nah, kalau sekarang misalkan tadi kan ada 500 juta dari mana? Rumah, memang itu komplek rumah itu, tapi kan tetap rumah itu kan masih komplek yang namanya di daerah, bukan di kota Bandung gitu kan. Itu satu. Yang keduanya juga kondisi rumahnya bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Kalau dipaksakan rumah itu paling jatuh 350 juta gitu, Erwin. Jadi gini aja sih, kita juga lihat dari nilai si rumah ini. Tapi kalau misalkan kita mau ada solusi, kita sih gak akan keberatan ke pihak kakak kita gitu ya Bu ya. Jadi ya semoga aja dengan nilai yang tadi gitu, kita bisa dapat misalkan 100 juta, jangka waktunya dicicilnya misalkan bukan 5 tahun tapi 3 tahun misalkan gitu. Tapi ya dengan catatan ya kakak saya ini bisa menjual ya aset-aset lain lah yang dia punya gitu. Jadi saya perlu pertimbangannya itu sih gitu. Ya, jadi Bapak Mumin begini ya Pak ya, gitu. Meskipun Bapak ini merasa sebagai kakak yang paling tertua dan Bapak ini sudah merasa yang paling ya mungkin banyak, saya sangat mengerti Pak perasaan Bapak yang Bapak memiliki ikatan emosional yang sangat dalam ya dengan kedua orang tua Bapak. Tapi begini Pak, bagaimanapun Bapak juga harus mempertimbangkan hak-hak dari adik-adik Bapak ini, Pak Erwin dengan yang lainnya juga Pak. Ya gimana nih Bu Priska ya? Saya udah mempertimbangkan sebenarnya kan, mempertimbangkan dengan jauh-jauh hari gitu kan, pertimbangkan, kemudian juga sampai sholat istikharah, itu kan dalam agama kita begitu. Ya, itu kan, bahkan kita juga beberapa kali musyawarah, gitu kan, dan nuntutnya begitu 100 juta terus. Bahkan nuntutnya bukan 3 tahun, 5 tahun, paling lama 1 tahun. Nah kita di mana kita mencari uang seperti itu? Sementara kondisi rumah di situ kan sudah dijelaskan, rumah itu tidak mungkin dijual sampai 500 juta. Ya oke, kalau memang harus begitu daripada istilahnya pido sahun, nah lebih baik kita ya upayakan lagi untuk berbicara lagi dengan saudara-saudara lain. Ini kan baru berbicara dengan RW adik saya, ya belum bicara dengan adik-adik yang lain. Mungkin sekarang saya bertanya kepada Pak Erwin ya, pendapat Pak Erwin. Bapak Erwin sekarang tentukan dulu deh menurut Bapak ya, Bapak ingin kompensasi yang sebanyak apa dan jangka waktu yang berapa lama? Jadi kalau misalkan dari saya sih sebanyak 100 juta selama 3 tahun dan penjualan aset yang lain lah.
ya semoga aja kita bisa mencapai itu. Nanti pun saya perlu memastikan saudara-saudara saya juga setuju dengan angka dan jangka waktu tersebut. Baik. Bapak Mimin bagaimana? Setuju dengan Saya coba pikirkan, ya dalam jangka waktu 3 tahun harus saya koordinasi. coba pikirkan, kita tahu mencoba juga kita harus bermusyawarah dengan adik-adik yang lain. Ya memang tentu idealnya ini memang semua ahli waris itu Ya. memberikan persetujuan ya Ya. bapak-bapak ya. Bagaimana kalau kita sepakati saja bahwa kesepakatan ini akan bersifat sementara ya, Ya, dan akan difinalisasi setelah kita mendapatkan persetujuan Ya. dari ahli waris lainnya ya. ya, Dan saya meminta mungkin Bapak Muin untuk menghubungi saudara-saudara Bapak yang lain, dan Bapak Eri juga mengupayakan ya Pak ya. Oke. nanti saya akan undang ke saudara-saudara yang lain. Baik. Jadi kesepakatan sementara kita adalah Bapak Muin yang akan berupaya memberikan kompensasi 100 juta dalam waktu 3 tahun ya, akan dilunasi, oke? Dan dengan usaha mencari dana awal dari aset-aset Bapak yang lain ya. Ya, insya Allah. Ya, kesepakatan ini akan difinalisasi setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris ya. Dan kita akan bertemu lagi setelah Bapak Muin dan Bapak Erwin ini sudah berdialog ya, atau sudah Ya, insya Allah. menghubungi keluarga ahli waris yang lainnya ya. Ya, apakah ini sudah dapat dipahami dan disetujui? Paham. Baik. Terima kasih untuk pertemuannya dan kesepakatan sementara yang kita capai hari ini ya, Bapak-bapak. Semoga komunikasi antara Bapak Muin dan Bapak Erwin ini beserta ahli waris lainnya berjalan dengan lancar dan kita bisa segera bertemu ya, Ya. untuk menemukan kesepakatan yang final. Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.